Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Bersatu hati dalam doa, Selasa 30 Agustus 2022, saya beri judul Syarat bagi Pengurus Rumah Tangga Allah. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur dan terlelap malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Titus 1 ayat 1 sampai 9. Titus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, surat Titus ditulis Rasul Paulus tahun 65 sampai 66 Masehi. Surat ini merupakan surat penggembalaan pribadi kepada Titus. Titus bukanlah seorang Yahudi, ia seorang Yunani yang menjadi percaya. Kemudian, ia mengikut Paulus dan menjadi orang yang setia. Keduanya bersama-sama bekerja sama dan melayani jemaat Korintus. Suatu kali, Paulus dan Titus singgah di pulau Kreta. Lalu ia meninggalkan Titus, anak rohaninya, untuk meneruskan pelayanan di sana dan memperbaiki pengurus pelayanan serta menguatkan jemaat. Sapaan Titus, anakku, kepada Titus merupakan istilah untuk mengungkapkan kasih sayang Paulus kepada anak-anak rohaninya, dan ia memberikan kepercayaan ini kepada Titus. Karena Paulus mengenal dan mengetahui situasi di pulau Kreta, maka ia mengirimkan surat yang berisikan nasihat dan petunjuk bagaimana cara melayani jemaat di sana. Kreta adalah sebuah pulau yang terdapat di Yunani, tepatnya 100 km di sebelah tenggara Yunani. Penduduk Kreta sangat padat, dan sebagian besar adalah orang Filistin yang gaya hidupnya terkenal bebas. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Titus 1 ayat yang ke-12. Meskipun demikian, Paulus tahu bahwa tidak semua orang Kreta itu buruk. Tentu ada orang-orang Kreta yang baik dan benar. Ia tahu bagaimana mengubah orang-orang di Kreta. Tidak hanya cukup hanya dengan khotbah dan nasihat. Mereka memerlukan figur orang yang benar. Dapat dikatakan
Tugas Titus ini tidak mudah. Ia diminta untuk memilih dan menunjuk pemimpin yang sesuai dengan standar Paulus. Kondisi di Kreta sebenarnya tidak berbeda dengan kondisi kita saat ini. Jika mencari orang yang pandai dan berpengetahuan luas, tentu mudah. Namun, bagaimana dengan karakternya? Apakah ia menjadi teladan? Tidak rakus pujian, jabatan, dan kekayaan? Bagaimana kepemimpinannya? Kondisi inilah yang mendorong Paulus membuat standar dalam memilih seorang pemimpin. Apakah kriteria seorang pemimpin itu penting? Tentu penting. Bagaimana mungkin seseorang menjadi pemimpin jika hidupnya tidak menjadi teladan? Di sini, Paulus menyampaikan 3 hal. Pertama, Titus diingatkan mengenai sifat-sifat orang yang boleh menjadi pemimpin jemaat. Hal ini disebabkan karena kelakuan orang-orang di Kreta banyak yang jahat. Kedua, Titus dinasihati bagaimana seharusnya mengajar setiap golongan yang menjadi anggota jemaat, yaitu golongan laki-laki dan perempuan yang sudah tua, golongan orang muda, dan golongan hamba. Ketiga, Titus diajarkan bagaimana seharusnya tingkah laku seorang Kristen itu. Orang Kristen harus beramah, suka damai, jangan membenci orang, jangan suka bertengkar atau menimbulkan perpecahan. Hal ini sebenarnya ingin menyatakan bahwa tugas pelayanan itu mulia dan kudus, sehingga setiap pelayan juga harus mencerminkan pengajaran yang mulia itu. Dan sebagai pengatur rumah Allah, penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, bukan serakah, tidak. Dia suka memberi tumpangan, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ia harus memiliki motivasi dan niat yang baik, hidupnya layak dan pantas diteladani, menjadi berkat bagi orang banyak dan memiliki kebenaran yang tidak bercacat, tidak menuntut hak bagi dirinya sendiri. Pelayan Tuhan adalah orang yang berpegang kepada perkataan yang benar, tidak goyah oleh pengajaran sesat. Ia harus berpegang pada ajaran yang pernah Paulus ajarkan bagi mereka. Itulah standar Paulus bagi pengurus rumah tangga Allah. Lalu, siapakah para pengurus rumah tangga Allah itu? Apakah hanya pendeta dan penatua? Buat saya, para pengurus rumah tangga Allah itu adalah kita, saudara dan saya. Kita semua dipanggil untuk ikut serta menata rumah tangga Allah di dalam hidup kita. Sudahkah kita memenuhi kriteria itu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur telah diingatkan melalui bacaan Alkitab malam ini. Mampukan kami untuk belajar menjadi para pengurus rumah tangga Allah seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih atas tanggung jawab ini. Meskipun tidak mudah, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami. Dalam kasih-Mu, Ia akan terus melingkupi kami sepanjang tidur kami malam ini. Amin.